Bagaimana mengatur hidup Anda? Mengumpulkan apa yang Anda miliki, mengubah sikap Anda. Bersiaplah untuk perubahan hidup. Mudah bosan dengan segala tuntutan budaya modern yang membebani kita. Banyak orang menjalani kehidupan yang sangat sulit karena komitmen kecil dan tidak lagi mengetahui prioritas hidup mereka. Anda dapat mengatur hidup Anda dengan benar-benar memikirkan apa yang sebenarnya Anda impikan. Terakhir, Anda memiliki kebebasan untuk mengubah kehidupan sehari-hari demi kebahagiaan dan kesejahteraan impian Anda sendiri. Bagian 1. Kumpulkan apa yang Anda miliki. 1. Keluarkan yang terbaik dari diri Anda. Apa kualitas terpenting dalam diri Anda? Memahami bakat unik apa yang Anda tawarkan kepada dunia dapat membantu Anda berpikir tentang arah yang harus Anda ambil dalam hidup. Luangkan beberapa jam untuk memikirkan tentang hal-hal yang benar-benar unik yang membuat Anda istimewa. Di area tertentu, meluangkan waktu untuk memiliki kebebasan menjadi diri sendiri adalah cara yang bagus untuk mengetahui apa yang membuat Anda berbeda. Cobalah mengunjungi tempat-tempat favorit Anda atau nikmati kebersamaan dengan orang-orang yang memahami Anda. Kualitas apa yang muncul saat Anda bisa menjadi diri sendiri? Jika Anda bertanya kepada orang yang Anda percayai, Anda juga dapat menemukan sifat-sifat baik dalam diri Anda. Terkadang kita merasa sulit untuk mengidentifikasi dengan jelas kekuatan kita sendiri. 2. Buat daftar prioritas Anda. Luangkan waktu untuk memikirkan prioritas Anda, terlepas dari komitmen atau tanggung jawab Anda saat ini. Perhatikan saat-saat paling bahagia dalam hidup Anda dan prioritaskan hal-hal yang dapat membawa Anda pada saat-saat itu. Ingat, jangan pikirkan tentang apa yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan, pikirkan tentang hal-hal yang membuatmu merasa benar-benar hidup. Ini akan membantu Anda mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi Anda dan tidak berencana untuk mencapainya. Buat daftarnya singkat dan ringkas, tidak lebih dari 5 item. Untuk menemukan prioritas Anda, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana Anda ingin menjalani hidup Anda? Apakah Anda ingin sehat dan bugar? Apakah Anda ingin hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang dalam hidup Anda? Apa yang Anda banggakan dan apa yang masih bisa Anda bicarakan 10 tahun dari sekarang? 3. Atur dan pertahankan jadwal harian Anda. Apa yang Anda lakukan pada hari-hari biasa dalam hidup Anda? Saat Anda membuat rencana harian, itu tidak menunjukkan apa yang Anda inginkan, tetapi strategi apa yang Anda gunakan saat ini untuk mencapai prioritas Anda. Gunakan rencana harian ini untuk memeriksa apakah prioritas Anda telah menjadi elemen utama aktivitas sehari-hari. Bisakah Anda menggabungkan apa yang Anda sukai dengan apa yang perlu Anda lakukan setiap hari? Misalnya, jika Anda makan sarapan bergizi, Anda mungkin mengasosiasikannya dengan menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Jika Anda tidak dapat melihat hubungan antara apa yang Anda lakukan dan prioritas yang penting bagi Anda perlu melakukan perbaikan. 4. Pisahkan yang mendesak dari yang penting dan berharga. Kembali ke jadwal harian Anda dan urutkan semua yang Anda lakukan ke dalam 2 kategori berbeda, mendesak dan penting berharga. Segala sesuatu yang kita lakukan memiliki alasan, jika tidak kita tidak akan melakukannya. Perhatikan hal-hal mendesak yang Anda lakukan, hal-hal yang membuat Anda merasa tertekan, dan hal-hal yang Anda coba hindari akibat tidak melakukannya. Kemudian lihat aktivitas lain yang penting atau berharga bagi Anda. Ketika ada sesuatu yang penting dan berharga, maka kegiatan itu menyenangkan dan diprioritaskan, walaupun kelihatannya sepele. Misalnya, Anda mungkin kesulitan mencari waktu untuk menelepon ibu Anda, misalnya. Tanyakan pada diri Anda apakah itu karena Anda menelepon ibu Anda setiap hari karena Anda merasa bersalah atau takut akan menyakitinya jika Anda tidak meneleponnya setiap hari. Atau karena keluarga Anda menelepon Anda lebih dulu dan menelepon membuat ibu Anda senang karena Anda dapat tetap berhubungan. Ya, untuk opsi pertama berarti bahwa tindakan itu mendesak dan ya untuk opsi kedua berarti penting atau berharga. 5.
Tulis daftar tanggung jawab dan tugas Anda. Kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup kewajiban yang kita anggap mendesak, seperti membayar sewa dan membeli bahan makanan, tetapi juga kewajiban yang Anda miliki terhadap orang lain. Apa yang harus Anda lakukan untuk menghindari konsekuensinya jika Anda tidak melakukannya atau merasa malu? Kecenderungan untuk menghindari konsekuensi atau rasa malu tidak akan hilang dengan sendirinya, tetapi mengakui bahwa Anda melakukannya karena alasan ketakutan. Seperti itu mempertajam kemampuan Anda untuk mengenali alasan sebenarnya di balik tindakan Anda, prioritas Anda atau ketakutan, keinginan, dan tanggung jawab Anda. Sedikit demi sedikit, Anda belajar membuat keputusan berbeda tentang apa yang perlu dilakukan dan kapan. Fokus pada prioritas Anda dan pertumbuhan Anda sendiri sekarang, dan jangan terburu-buru melakukan sesuatu karena takut akan konsekuensinya. Waspadai tanggung jawab mana yang dapat digeser, dipisahkan atau didelegasikan untuk mengutamakan kepentingan dan prioritas. Apakah ada anggota keluarga, teman atau kolega yang dapat membantu tugas tertentu? Apakah sebenarnya mungkin tugas itu milik orang lain? Jika demikian, biarkan orang tersebut mengambil kesempatan untuk bertanggung jawab dan melakukan pekerjaannya. 6. Renungkan hubungan Anda. Untuk mengatasi kejenuhan dan kebingungan tentang prioritas hidup, penting untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membuat Anda merasa cukup nyaman untuk menjadi percaya diri dan kreatif. Lain kali Anda bersama orang lain, perhatikan siapa yang memperkuat Anda dan siapa yang melemahkan Anda. Ini akan menginspirasi Anda untuk percaya pada orang-orang yang peduli pada Anda, dan Anda akan lebih mudah menemukan makna lebih dalam waktu yang Anda habiskan bersama tanpa harus berurusan dengan orang yang kelelahan. Tanyakan diri Anda dengan jujur, siapa orang yang membuat saya merasa tidak penting saat berada di sekitar mereka? Siapa orang yang membuat saya merasa postingan saya tidak penting? Anda mungkin terkejut, bahkan mungkin kaget, saat menyadari bahwa orang yang paling Anda cintai pun cenderung membenci perundungan dan meremehkan Anda. Bagian 2. Ubah perspektif Anda. 1. Melakukan percakapan yang sulit. Hidup kita penuh dengan tuntutan kerjasama dan berbagi dengan banyak orang, masing-masing dengan gaya dan prioritasnya masing-masing, yang bisa sangat berbeda. Apakah ada topik tertentu yang ingin Anda bicarakan tetapi telah dikesampingkan karena takut akan reaksi lebih lanjut? Katakan saja apa yang berbeda tentang Anda tanpa menghakimi atau menyalahkan orang tersebut. Kemudian diskusikan bagaimana Anda dapat mengatasi perbedaan pemikiran ini. Terkadang perbedaan ini membutuhkan perubahan cepat untuk menghilangkan frustrasi dan ketidakpuasan sehari-hari. Misalnya, mungkin Anda memiliki rekan kerja yang selalu memberikan tanggung jawab yang paling Anda benci, yaitu pengarsipan dokumen. Jika Anda dengan tenang memberitahu rekan kerja bahwa pengarsipan dokumen merupakan beban besar bagi Anda, mungkin ada cara untuk membagi beban tanggung jawab tersebut. Mungkin kolega Anda lupa mengirim dokumen dan tidak mau melakukannya sendiri. Apapun hasilnya, Anda akan merasa berdaya untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan guna meluangkan waktu untuk aktivitas lain yang lebih menyenangkan. 2. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Meluangkan waktu untuk diri sendiri dan prioritas Anda harus menjadi rutinitas. Bayangkan menghabiskan waktu bersama teman yang Anda sayangi dan dapat berbagi kekhawatiran dan pertanyaan tentang arah hidup Anda. Sekarang Anda benar-benar bisa menjadi teman itu bagi diri Anda sendiri. Ketika Anda menjadi orang yang memahami yang adalah teman Anda, betapa lebih intim dan pengertiannya kedekatan itu dengan diri Anda sendiri. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di luar, semakin baik. Jika memungkinkan, habiskan waktu sendirian di halaman atau taman terdekat. Dengan begitu, perhatian Anda tertuju pada apa yang Anda lakukan terhadap kecantikan di depan Anda, memungkinkan Anda beristirahat dari kesibukan dan menikmati keindahan itu. 3. Ubah pikiran negatif menjadi dorongan. Secara tidak sadar, banyak dari kita berpikir, hari demi hari,
saya tidak bisa melakukan ini atau saya tidak cukup baik. Jika Anda menganggap diri Anda meremehkan atau tidak mampu, coba lawan pikiran negatif itu dengan kata penegasan keterampilan Anda. Misalnya, Anda mungkin menerima istilah dengan panduan yang panjang dan membingungkan. Mungkin ada suara di dalam diri Anda yang memberitahu Anda bahwa Anda tidak mungkin melakukannya karena Anda sangat tertinggal. Tanggapi suara itu dengan mengatakan bahwa Anda dapat bekerja dengan sangat baik di bawah tekanan atau bahwa Anda adalah seorang penulis hebat apapun subjeknya. 4. Terimalah masa lalu Anda. Tidak mungkin mengatur hidup Anda tanpa melepaskan penyesalan dan dendam masa lalu. Jika memungkinkan, atasi penyesalan atau konflik yang melekat dalam hubungan Anda dengan orang lain. Bisa jadi orang tua Anda yang sudah lama tidak Anda temui atau teman yang sudah lama tidak Anda temui sejak pertengkaran. Anda membenci hubungan yang rusak, atau kecewa pada diri sendiri karena tidak mendapatkan promosi yang Anda inginkan, membuat Anda tidak dapat berubah. Jika Anda sedang mengerjakan resolusi konflik atau rekonsiliasi, Anda tidak perlu berkonfrontasi lama tentang apa yang terjadi. Hal yang penting adalah memberitahu orang tersebut bahwa Anda menyadari bahwa mereka memiliki masalah yang belum terselesaikan dan bahwa Anda akan bergerak maju dalam hidup dengan menghormati mereka dan berterima kasih atas pelajaran yang telah Anda pelajari. Menulis email singkat dapat menunjukkan seberapa besar keinginan Anda untuk sembuh dari masalah sebelumnya. Berurusan dengan masa lalu yang kelam dan mengakhirinya akan membawa kedamaian di hati Anda. Bagian 3. Mempersiapkan perubahan hidup. 1. Mulailah setiap hari dengan daftar tugas. Daftar adalah cara yang bagus untuk menghilangkan perasaan kacau dan kelelahan. Daftar ini juga akan membantu Anda mengelola stres dengan memberi Anda gambaran tentang seberapa banyak pekerjaan yang harus Anda lakukan. Saat Anda menggunakan daftar tugas sebagai titik awal, Anda dapat melihat betapa fleksibelnya Anda dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Setelah melihat daftar ini, atur ulang jadwal Anda saat ini sehingga hal-hal yang penting bagi Anda dan kebahagiaan Anda menjadi tepat sebelum hal-hal yang mendesak. Misalnya, faktur tertentu mungkin jatuh tempo 4 hari kemudian. Di sisi lain, Anda juga menulis di daftar yang bisa Anda jalani di sekitar lingkungan. Tak perlu dikatakan bahwa meluangkan waktu untuk membayar tagihan menghilangkan stres karena itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Tetapi karena tidak ada tenggat waktu hari ini, Anda dapat memilih untuk membayarnya pada saat jatuh tempo karena kebutuhan Anda untuk bergerak dan merevitalisasi lebih penting untuk kebahagiaan Anda hari ini. 2. Lakukan pembersihan menyeluruh. Rumah yang bersih, segar, dan rapi memiliki dampak penting dalam membuat kita merasa berhasil dalam menyelesaikan tugas. Bersihkan rumah Anda dari atas ke bawah tanpa membuang atau menyumbangkan barang-barang yang tidak terpakai. Daur ulang kertas yang tidak terpakai yang menumpuk di laci dan lakukan hal yang sama jika Anda memiliki ruang kosong di komputer Anda. Hapus email, catatan, dan kontak lama yang telah mengambil alih folder Anda. Melakukan hal-hal ini dapat membuat Anda merasa segar kembali dan membuka kemungkinan hal-hal baru dan berbeda untuk datang ke dalam hidup Anda. 3. Tidur teratur. Studi menunjukkan bahwa kurang tidur selama beberapa hari menyebabkan suasana hati yang buruk dan merusak kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif. Ini berarti Anda mungkin kurang termotivasi untuk melakukan hal-hal sebaik mungkin dan menurunkan prioritas Anda. Jika keadaan Anda tidak memungkinkan Anda untuk tidur 7-8 jam, biasakan tidur siang setelah beberapa malam tanpa tidur. Penting untuk mempelajari cara memperbaiki pola tidur Anda. 4. Temukan diet yang tepat untuk Anda. Mengatur hidup Anda juga bisa berarti mengubah pola makan dan kebiasaan makan Anda setiap hari. Kecuali Anda memprioritaskan dan menikmati meningkatkan keterampilan memasak Anda, jadikan berbelanja dan memasak sebagai kebiasaan. Jangan stres tentang apa yang harus dimakan dan kapan memakannya.
Bawalah makanan yang sederhana dan nyaman agar Anda selalu dapat menyiapkan makanan cepat saji atau kudapan bergizi. Dengan selalu memiliki pilihan yang Anda suka, Anda juga menghindari makan berlebihan dan kurang makan, yang biasanya terjadi, atau bisa meningkatkan tingkat stres nantinya, akibat stres. 5. Latihan membuang energi negatif yang perlu disalurkan. Olahraga memicu pelepasan endorfin, adrenalin, dan zat lain di otak yang meredakan ketegangan dan meningkatkan suasana hati yang baik. Menggerakkan tubuh dengan cara tertentu telah terbukti membantu mengatur fungsi tubuh dan meningkatkan keadaan emosi. Yoga, angkat berat, dan kardio adalah pilihan yang bagus. Ingatlah untuk tidak memaksakan diri berolahraga dengan frekuensi, durasi, atau intensitas yang tidak sesuai dengan prioritas Anda. Tujuan dari aktivitas fisik tersebut adalah untuk membuat Anda lebih sehat sehingga Anda dapat menjalani kehidupan yang Anda inginkan, bukan untuk menambah berat badan yang tidak diinginkan. Jika Anda tahu bahwa daya tahan otot bukanlah prioritas dalam hidup Anda, pilihlah jalan cepat daripada angkat beban. 6. Lihatlah kebiasaan buruk Anda. Apakah Anda seorang peminum, perokok atau pecandu TV? Aktivitas itu sendiri bukanlah hal yang negatif, tetapi bagaimana Anda melakukannya menunjukkan bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Ketika Anda menyadari peran kebiasaan buruk ini dalam hidup Anda, karena perubahan peran ini sering terjadi dengan cepat tanpa Anda sadari, Anda dapat belajar mengelolanya dengan lebih bertanggung jawab tanpa menghilangkannya sama sekali. Misalnya, lain kali Anda pergi minum dan bersantai, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini mendukung prioritas hidup saya? Jawabannya tidak selalu tidak. Mungkin Anda hanya minum segelas anggur bersama keluarga atau teman karena Anda menikmati kebersamaan dengan mereka. Namun, minuman tersebut bisa menjadi faktor yang membantu Anda menghindari melakukan hal-hal yang benar-benar perlu dilakukan atau menghalangi Anda untuk mewujudkan prioritas sejati Anda.